Kembali lagi bersama saya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, di video ini akan saya lanjutkan mengenai perbedaan-perbedaannya dari sisi rancangan dan juga penggunaan literatur. Nah, di poin itu akan saya jelaskan. Oke, kita langsung saja. Penelitian kuantitatif dan kualitatif ini mempunyai tipe rancangan yang berbeda ya. Seperti teman-teman bisa lihat di bagian ini. Untuk rancangan kuantitatif ini ada 3. Yang pertama bisa digunakan untuk experimental research. Artinya di sini menjelaskan bahwa adanya intervensi mempengaruhi outcome pada suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Kita bisa lakukan eksperimen research. Lalu correlational research. Nah, ini mencari menghubungkan variabel-variabel dengan pola yang predictable dalam suatu kelompok individu. Kemudian ada survey research. Ini mendeskripsikan tren dari suatu populasi. Nah, ini rancangan penelitian kuantitatif. Kemudian untuk rancangan penelitian kualitatif, kita bisa lihat di sini. Pertama ada grounded theory research. Ini menyelidiki pengalaman umum dari individu-individu untuk membangun suatu teori. Lalu ada ethnographic research. Ini menyelidiki kebudayaan dalam suatu kelompok individu. Lalu ada narrative research, menyelidiki kisah-kisah individu untuk mendeskripsikan kehidupan seseorang. Nah, ini rancangan penelitian kualitatif. Nanti saya akan coba jelaskan lebih detail lagi mengenai rancangan penelitian kuantitatif dan kualitatif ini. Selanjutnya, nah ini ada rancangan penggabungan ya antara kuantitatif dan kualitatif, kombinasi atau yang sering kita sebut dengan mixed method. Di sini ada 2 jenis rancangan. Yang pertama ada mixed method research. Ini menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk pemahaman dan penjelasan terbaik tentang permasalahan dalam penelitian. Nah, ini kita gunakan mixed method. Ada juga kita gunakan kombinasi kualitatif dan kuantitatif ini untuk jenis rancangan penelitian berupa action research. Ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif untuk mempelajari permasalahan yang dihadapi. Nah, jadi ini merupakan rancangan gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Oke, kita lanjut ke perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif dilihat dari penggunaan literatur. Dari sisi jumlah literatur pada awal studi di penelitian kuantitatif ini lebih substansial. Kemudian di penelitian kualitatif ini lebih kepada minimal. Itu kalau kita lihat dari jumlah literatur pada studi awal. Lalu untuk penggunaan literatur pada permulaan studi, di penelitian kuantitatif ini akan menjustifikasi atau dokumen yang dibutuhkan untuk pembelajaran, lalu menyediakan pengantar pembelajaran yang rasional. Contoh pernyataan tujuan dan pernyataan penelitian ya, atau hipotesis. Nah, kalau di kuantitatif ini hanya menjustifikasi atau dokumen yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Nah, ini kalau kita lihat dari penggunaan literatur. Kemudian di akhir studi penggunaan literatur ini di kuantitatif ini akan menegaskan atau mengkonfirmasi ada tidaknya ada tidaknya keterkaitan, hubungan, pengaruh, perbedaan, atau kita menegaskan hipotesis dari hasil penelitian kita ya. Jadi mengonfirmasi di penggunaan literatur akhir studi. Nah, kalau di
kualitatif ini cenderung mendukung atau merubah literatur yang telah ada. Nah, ini dilihat dari sisi penggunaan literatur dari mulai awal studi, permulaan sampai dengan akhir studi. Ini perbedaannya. Lalu kita akan lanjut di metode. Perbedaan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Nah, biasanya kalau kita lihat di latar belakang masalah, kuantitatif ini akan lebih nomotesis, norma organisasi. Kalau kualitatif ini lebih kepada ideografis, personal atau kekinian. Kemudian kalau kita lihat di rumusan masalah, kuantitatif ini lebih mantap ya, pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah ini akan lebih mantap. Kalau di kualitatif ini lebih ke emergent atau sementara. Sementara kalau dilihat dari tujuan, di kuantitatif ini lebih kepada menguji teori, mendapatkan hubungan antar variabel, parsial ataupun simultan, serta generalisasi. Karena kita akan mengambil sampel, lalu kita akan coba generalisasikan kepada populasi. Nah, sementara kalau di kualitatif ini lebih kepada pengembangan teori, mencari makna, lalu menyeluruh serta khusus kalau dilihat dari tujuan. Sementara kalau dilihat dari teori yang digunakan, kuantitatif ini lebih mantap ya, karena memang kita akan menguji teori di sini. Sementara kalau di kualitatif ini sifatnya sementara teori yang digunakan, karena dari hasil temuan-temuan selama proses penelitian di dalam kualitatif ini akan ada pengembangan teori. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian begitupun di hipotesis, di kuantitatif ini lebih mantap, sementara di kualitatif sementara. Lalu di penyusunan teori ini logikanya deduktif ya. Kalau di kuantitatif ini dari mulai umum ke khusus, mengkerucut ke masalah yang akan diteliti, sehingga kita akan lebih dalam membahas mengenai masalah tersebut. Sementara kalau di kualitatif ini logika teori ini induktif dari khusus ke umum ya. Makanya ada istilah bahwa kuantitatif itu sempit tapi dalam. Kalau kualitatif ini dangkal tapi luas. Dari sini ya, dari proses penyusunan teori. Kemudian waktu penelitian di kuantitatif ini terbatas, sementara kalau kualitatif ini bebas, bisa lama. Terbatas maksudnya apa? Kita ini terkait dengan data ya, paling runtut waktu. Atau kita mengharuskan mengambil data cross section. Ini dibatasi. Karena data yang kita dapat sekarang misalnya belum tentu bisa dipakai kemudian hari, karena akan update terus. Maka dari itu, dari sisi waktu penelitian, kuantitatif ini cepat dan memang ada batas tertentu. Kemudian kalau kualitatif ini lama, bebas. Karena kita akan terus mengkaji, terus menggali informasi yang akan kita jadikan data penelitian. Nah, dilihat dari sampel, ini kuantitatifnya akan banyak, tetap umumnya acak dan representatif. Banyak metode-metode untuk pengambilan sampel ya. Di sini sampel yang digunakan harus mewakili populasi. Biasanya ini akan banyak. Nah, sementara kalau kualitatif ini sedikit, hanya informan-informan yang kita yang berperan saja yang memang bisa menjawab perumusan masalah kita. Nah, maka dari itu ini bisa bertambah ya, meskipun sedikit bisa bertambah. Selama proses penelitian bisa bertambah. Jadi konsep yang diambil adalah snowball ya, dari sedikit lalu makin besar. Kemudian purposif, bertujuan. Jadi sampel yang diambil atau informan yang diambil ini ada kriteria khusus ya, yang mampu menjawab dari masalah-masalah penelitian kualitatif kita. Dan tidak representatif. Jadi di sini tidak merepresentasikan kepada populasi kalau di kualitatif. Kemudian secara teknik pengumpulan data di kuantitatif ini umumnya akan pakai kuesioner atau angket dan wawancara terstruktur. Kalau di kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan ini tanpa angket, bisa berpartisipasi, observasi partisipasi, dan tidak terstruktur. Nah, ini adalah teknik pengumpulan data. Nah, instrumen penelitian di proses penelitian kuantitatif ini berupa angket, wawancara, dokumentasi, observasi. Kalau instrumen penelitian di kualitatif adalah peneliti
sendiri ya. Jadi bagus atau tidaknya tergantung instrumen penelitian, tergantung peneliti sendiri. Nanti saya akan coba jelaskan lebih detail mengenai kualitatif. Kemudian analisis data di kuantitatif ini lebih menggunakan teknik statistik, deduktif, dan analisis data ini dilakukan setelah data terkumpul. Kalau di kualitatif, analisis data yang dilakukan adalah non statistik, kata ya, dari mulai triangulasi, reduksi, triangulasi ya, data itu kita olah, induktif dan terus menerus. Nah, ini perbedaan dari sisi analisis data. Lalu kalau dilihat dari perbedaan hubungan dengan responden, di kuantitatif ini kurang intim dan berjangka pendek. Maka dari itu saat proses pengumpulan data, peneliti bisa tidak terlibat secara langsung. Nah, lalu kalau kualitatif, hubungan dengan responden ini akan intim, setara, dan jangka panjang. Itu kalau dilihat dari hubungan dengan responden. Sementara kalau dari usulan desain, di kuantitatif ini lebih proyektif, mantap, jelas ya. Sementara kalau di kualitatif ini lebih emergent, retrospektif, dan bebas. Lalu kalau pendekatan konsep di dalam kuantitatif ini biasanya pakai grand teori, hipotesis, nanti hasilnya menerima atau menolak hipotesis. Kalau di kualitatif ini grounded teori, ya, pertanyaan penelitian lalu kemudian mendapatkan makna. Ini pendekatan secara konsep. Kemudian kalau kita lihat secara gabungan teoritis, di dalam kuantitatif ini lebih realisme, positivisme, empiris, logis, terstruktur, dan teori sistem. Kalau kualitatif ini lebih idealisme, interaksi simbolis, kultur, fenomenologi, etnometodologi. Nah, ini kalau dilihat dari gabungan teoritisnya. Kemudian kalau secara akademis, ini kuantitatif akan lebih ke sosiologi, psikologi, ekonomi, dan politik. Sementara kualitatif contohnya ya sosiologi, sejarah, dan antropologi karena lebih berhubungan dengan manusia. Kemudian dari data, kuantitatif ini lebih ke kuantitatif, angka-angka, perhitungan, pengukuran statistik, dokumen, variabel operasional. Sementara kalau kualitatif jelas data-datanya kualitatif atau kata-kata ya, hasil wawancara, ucapan responden, catatan lapangan, dokumen pribadi, fotografi. Nah, ini data yang biasanya didapatkan dari kedua penelitian ini. Nah, kalau dilihat dari metode atau teknik, di kuantitatif ini pakai survei, angket tertutup, observasi terstruktur, dan eksperimen kuasi. Kalau di kualitatif, observasi, wawancara terbuka, observasi partisipasi, meninjau sejumlah dokumen. Nah, ini metode atau teknik ya. Kalau dilihat dari masalah yang muncul di kuantitatif ini lebih ke kontrol variabel lain, validitas, angket asa, angket yang diisi orang lain ya, diisi saja orang lain, sampel tidak mewakili. Biasanya masalahnya seperti itu ya. Lalu kalau di kualitatif masalahnya adalah prosedur tidak terstandar, reliabilitas tidak diyakini kepercayaannya, analisis kasus negatif, snowball perlu waktu lama agar data jenuh. Ini permasalahan yang biasanya muncul. Nah, kalau dilihat dari alur bekerja, kalau kuantitatif itu dari mulai teori, kemudian kita bangun hipotesis, kita kumpulkan data, kita analisis, lalu kita simpulkan. Sementara kalau dari kualitatif kita kumpulkan data, kita generalisasi, lalu kita bangun konsep atau teori ya. Nah, ini perbedaannya seperti ini. Makanya kuantitatif ini lebih kepada ke uji teori. Kalau di kualitatif ini lebih kepada memunculkan satu teori. Nah, itu saja teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat di materi kali ini. Silahkan di subscribe kalau yang belum subscribe. Kalau misalnya teman-teman perlu video-video lain,
silahkan dilihat di playlist channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.